saya cari di Webster ya. Artinya itu baru. Artinya itu dia tidak menyerupai sesuatu yang sudah ada atau sesuatu yang sudah diketahui atau sesuatu yang sudah digunakan. Kemudian novel itu artinya dia belum diidentifikasikan. Kemudian novel itu juga artinya dia original. Nah, jadi sebenarnya ide yang novel pada penelitian itu dari salah satu sumber dikatakan ada beberapa karakteristik prinsipalnya ya. Jadi ada 3. Yang pertama itu rarity, yang kedua originality, dan yang ketiga kita bahas satu-satu secara singkat aja ya. Jadi yang pertama itu rarity. Rarity itu dari bahasa Inggrisnya aja artinya langka ya, rare, langka. Jadi yang novel itu salah satu cirinya ya dia itu unik, dia itu langka, disebutkan gitu ya. Jadi kan sering ya kalau hal-hal yang berbeda itu kita sering bilang dia unik gitu ya. Jadi kita taunya dia langka ya dari beberapa literatur yang kita jumpai, ide ini nggak ada gitu ya, atau infrequent. Jadi research gap itu adalah sesuatu yang waktu kita baca literatur nih, kita muncul pertanyaan dalam karena ada yang something missing, ada yang waktu kita baca kita merasa sepertinya masih ada sesuatu yang harus dieksplor lagi, masih ada sesuatu yang literatur yang kita baca ini, sehingga kita belum bisa mengambil suatu kesimpulan dari penelitiannya. Misalnya gini, contohnya kayak kasus kita lah, dia buat sebagai pengaruh pemberian vitamin C sebagai antioksidan untuk terhadap perbaikan klinis. Kita baca lah ya kan, kita baca literaturnya. Kemudian ada kita jumpa di situ misalnya sampel yang ada mungkin karena pasien yang positif masih 50 gitu kan, sampel yang ada masih 50 gitu misalnya. Jadi kita lihat ini kayaknya kalau 50 belum bisa nih kita conclude, belum bisa kita simpulkan kalau memang vitamin C ini ada efeknya terhadap COVID-19. Kita kayaknya masih butuhlah 100 atau 1000 pasien baru kita bisa mengambil kesimpulan. Jadi intinya dari research gap itu adalah sesuatu yang perlu lagi ditelusuri dari suatu literatur review sehingga seseorang bisa menyimpulkan hasil dari penelitiannya gitu kan. Nah, jadi di sini memang disebutkan contoh dari research gap itu bisa dari sampelnya, jumlahnya gimana, maksudnya jumlahnya masih perlu ditelusuri lagi, masih perlu dinaikkan lagi, atau metode penelitiannya. Jadi kita lihat metode penelitiannya masih deskriptif. Kayaknya kalau misalnya dinaikkan jadi case control, jadi analitik masih lebih bagus lagi gitu. S-nya itu misalnya kan. Nah, jadi itulah dia. Intinya research gap ini adalah sesuatu yang masih perlu kita telusuri lebih lanjut dari suatu penelitian. Sehingga di research gap itulah yang nanti jadi alasan kita untuk membuat suatu penelitian. Sehingga jadinya penelitian kita kan nanti jadinya baru gitu loh. Nah, jadi research gap ini sebenarnya seringnya itu sederhananya itu bisa juga disamakan orang dengan knowledge gap. Jadi intinya mau apapun jenis research gap itu, intinya kita harus tahu pengertiannya apa. Tapi di sini saya ada dapat suatu literatur, ada 2 sih literatur dia menjelaskan jenis-jenis research gap itu gimana gitu kan. Jadi ada Jacob dan Miles. Jadi si Jacob ini tahun 2015 dia ada dia ada sebutkan contoh research gap itu ada 6 gitu kan. Kemudian di tahun 2017 si Miles nambahin 1 yaitu population gap. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah evidence gap atau provocative exception. Jadi ini suatu gapnya nih kalau misalnya kita baca literatur, hasil dari penelitian tersebut itu kontradiksi dengan kesimpulan yang udah ada gitu, yang udah diterima. Misalnya contohnya gini, kita ada suatu literatur yang mengatakan bahwa tahu semua ya, kita udah tahu semua misalnya
alkohol itu dia berhubungan dengan kanker hepar gitu misalnya kan. Jadi ada penelitian pelajaran kita alkohol itu misalnya berhubungan dengan kanker hepar gitu. Kemudian ada penelitian yang suatu penelitian baru yaitu yang mengatakan gini, kanker hati itu tidak oleh konsumsi alkohol tanpa disertai dengan penyakit ikutan misalnya ya. Misalnya jadi dia mengemukakan kalau pasiennya nggak ada penyakit hati, misalnya dia nggak penyakit hati lain atau penyakit yang lain, dia nggak akan bisa kanker si alkohol tadi. Jadi intinya oleh karena ada dua kontradiksi tersebut, jadi si peneliti yang ingin melakukan penelitian ini akan melakukan penelitian yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kanker hati. Apakah memang ada faktor lain? Jadi intinya dari situ ya. Intinya ada dari evidence gap ini ada suatu waktu kita menemukan literatur hasilnya itu kontradiksi terhadap conclusion atau penelitian lain yang sudah diterima di masyarakat gitu ya. Nah, jadi dari literatur yang udah saya baca ya, katanya evidence gap ini dia jarang disebutkan secara eksplisit oleh penelitinya. Jadi dia nggak langsung bilang memang di sini ada evidence gap-nya gini. Jadi si peneliti baru, misalnya kita yang mau mencari research gap ini harus memang kita harus perhatikan memang satu persatu, analyze semua dari introduction sampai ke conclusion untuk menemukan evidence gap ini gitu ya. Nah, yang kedua adalah knowledge gap. Jadi knowledge gap ini dari literatur itu katanya bisa terjadi ada dua. Yang pertama, misalnya nih ada suatu penelitian, kita baca suatu literatur nih kan, dia membuat penelitian itu teorinya itu nggak ada, dia nggak ada teori yang menceritakan penelitian dia itu di bidangnya itu gitu. Tapi adanya di penelitian yang lain. Misalnya gini, kita ada seseorang dia melakukan penelitian mau tahu efek COX-2 terhadap kanker misalnya. Jadi dia mau melakukan penelitian efek COX-2 terhadap kanker ini, COX-2 inhibitor misalnya. Nah, dia kan misalnya ini teorinya itu belum ada gitu. Belum ada teori yang menceritakan tentang efek COX-2 terhadap kanker. Tapi dari literatur lain ada tentang COX-2 itu efeknya terhadap antihipertensi ya, terhadap hipertensi melalui teorinya misalnya sebagai antiinflamasi gitu ya. COX-2 inhibitor ini sebagai antiinflamasinya karena dia menghambat COX-2. Jadi dihubungkannya lah dengan penelitiannya COX-2-nya sebagai antiinflamasi gitu karena dari pengetahuannya juga kanker ini hubungannya ada juga dengan inflamasi. Jadi dia menghubungkan teori yang sudah ada di penelitian tentang COX-2 terhadap inflamasi di hipertensi dengan COX-2 terhadap inflamasi di kanker itu. Nah, itu dia contohnya. Jadi dia menggunakan teori yang sudah ada tapi berbeda bidangnya karena punya dia di bidang dia sendiri. Untuk penelitian itu belum ada teorinya. Yang kedua, knowledge gap ini dia bila hasilnya, jadi dia nih kan penelitian, ada orang melakukan penelitian beberapa faktor yang mempengaruhi kanker misalnya. Ada faktor A, B, C, D, E, G gitu kan. Jadi dari penelitian, dari literatur yang dibacanya ini, hanya 3 faktor yang berpengaruh terhadap kanker. Ada 3 faktor yang berpengaruh terhadap kanker. Nah, jadi jadi itulah berarti kan ada 3 lagi, misalnya ada 6 faktor nih, hanya 3 yang berpengaruh terhadap si penelitinya belum menemukan kenapa sih si 3 ini tidak berpengaruh terhadap kanker, padahal dari teori dari apa yang dia mungkin pikirkan itu ada hubungannya gitu. Jadi itu juga menjadi suatu kemungkinan untuk peneliti baru untuk meneliti kembali faktor-faktor tersebut gitu ya. Jadi dia ada 2. Nah, kemudian yang ketiga,
Yang ketiga, gap ini adalah practical knowledge gap atau action knowledge conflict gap. Dari artinya aja berarti ada practice, ada knowledge. Berarti di sini ada praktek, ada pengetahuan. Seorang profesional, contohnya kalau di bagian medis kayak kita ya, dokter, nurse, dia itu melakukan suatu tindakan medis atau memberikan suatu terapi yang kontradiksi dengan guideline misalnya. Jadi contohnya kita lihat nih kan, pasien DM3 dengan A1C-nya itu udah di atas 9. Harusnya kan dari guideline misalnya dikasih insulin, tapi kenapa nih si supervisornya dia masih obat gitu kan, masih obat anti hiperglikemik oral, terus 3 kombinasi. Nah, berarti kan ada kesenjangan antara praktis dan knowledge-nya. Nah, dari situlah si peneliti baru ini ingin uncover the reason. Jadi dia ingin tahu kenapa sih si dokter ini bisa ngasih 3, kenapa dia bisa melawan guideline gitu misalnya kan. Jadi dia akan melakukan penelitian, apakah memang efektivitas dari pemberian insulin dengan pemberian UHO 3, misalnya kombinasi 3 obat terhadap pasien DM tipe 2 dengan A1C9 itu, apakah sama? Nah gitu. Jadi dia bisa mendapatkan suatu mendapatkan suatu research problem itu dari situ gitu. Yang keempat, nah ini pasti ngerti lah ya, pokoknya methodological gap ini kita singkat aja, methodological gap ini intinya waktu kita baca literatur metodenya itu, jadi kita lanjut lagi. Nah, untuk theoretical gap, dia itu intinya sih dari literatur review itu, teori yang disampaikan oleh peneliti itu kita rasa masih bisa kita eksplor lagi dengan membuat teori yang baru, gitu ya intinya. Kemudian population gap, ini yang paling sederhana, yang paling sering juga dilakukan ya. Jadi prinsipnya itu adalah suatu penelitian, satu evidence base, suatu hasil penelitian bisa dianggap itu akan berbeda bila diaplikasikan pada populasi yang berbeda. Jadi misalnya, contohnya ini paling sering sih tentang penelitian tentang gen atau efek obat gitu ya, kayak farmakogenom. Misalnya kan, si populasinya adalah misalnya suku ini dengan suku itu, dia mau membandingkan efek obat gula, misalnya sulfonylurea. Apakah efek sulfonylurea ini untuk efek hipoglikemiknya apakah sama antara suku Batak dengan suku Jawa misalnya. Jadi intinya itu dia mau membuktikan apakah memang ada perbedaan hasil penelitian jika diaplikasikan pada populasi yang berbeda. Nah, itu intinya. Nah, jadi setelah kita dapat research gap ini, dan disitulah kita mulai mengkonstruk, kita mulai membuat yang namanya research problem. Research problem inilah sebagai fondasi dari penelitian kita ya. Jadi misalnya kalau kita melakukan penelitian, kita kan nanti akan ditanyakan, kamu kenapa membuat penelitian ini gitu ya. Jadi yang kita jawab itu adalah research problemnya, bukan research gap. Research gap ini lebih ke jalan kita. Ibaratnya kita kayak menemukan jalan kita menemukan sesuatu yang baru. Nah, dari research gap itu, dari beberapa research gap literatur review yang kita jumpai, kita akan membuat suatu yang namanya research problem. Nah, research problem ini dituangkan dalam bentuk problem statement. Nah, problem statement inilah yang biasanya kita masukkan di bab 1, di introduction. Jadi misalnya nanti kita buat, kita ceritain masalahnya gini. Contohnya, jadi dari literatur sih ada 4 ya, ada 4 4 kerangka dari problem statement ini. Jadi yang pertama itu prinsipalnya. Jadi maksudnya itu adalah pertama itu masalah yang ada. Jadi misalnya masalah yang ada, kemudian yang kedua kayak transisinya. Jadi kita mau mengenalkan kepada, kita mau melanjut, jadi misalnya gini, contohnya adalah, misalnya gini, ada di literatur itu contohnya gini, di Ohio katanya kan, di Ohio, di bagian, di kerangka pertamanya kan masalah, di Ohio, di beberapa informasi, beberapa literatur mengatakan kalau Ohio itu cuaca winternya itu
ringan gitu kan. Sehingga beberapa media mengatakan bahwa keadaan jalannya itu baik gitu kan. Nah itu. Kemudian kerangka yang kedua, dia akan menjelaskan bahwa sebagai transisinya. Jadi dia akan menjelaskan, tetapi beberapa bulan ini gitu ya kan. Beberapa bulan ini winter itu cuacanya sedang buruk, sehingga menyebabkan orang-orang ataupun orang-orang tidak bisa keluar, sekolah akan ditutup. Jadi dia akan memperkenalkan, pertama dia kenalkan dulu apa yang ada, terus kemudian yang kedua dia menjelaskan kontradiksinya. Nah, kemudian bagian yang ketiga dia akan menyebutkan bahwa lebih ke solusi. Jadi maksudnya ibaratnya oleh karena itu gitulah. Pokoknya oleh karena itu kami mau melakukan penelitian untuk melihat bagaimana keadaan cuaca bagaimana keadaan cuaca terkini di Ohio dan efeknya terhadap masyarakat gitu misalnya. Pokoknya intinya problem statement itu nanti bisa dibaca lah ya kan. Bisa dibaca biar lebih mengerti. Mungkin masing-masing pemahaman orang beda untuk membaca literatur. Nanti dibacalah problem statement itu sebenarnya apa sih gitu. Karena ini penting sebagai dasar kita membuat penelitian. Kemudian, nah di sini dikatakan karakteristik problem statement itu apa? Intinya problem statement itu jelas ya kan. Kemudian disebutkanlah variabel-variabel yang perlu diteliti. Kemudian disebutkan juga kata kuncinya apa, konsepnya apa, kemudian batasnya tegas, terus manfaat penelitiannya apa. Jadi dia tuh. Dan yang kedua adalah peka terhadap keadaan sekitarnya. Jadi dari situlah dia akan mulai mendapatkan namanya ide. Jadi tadi kita udah tahu ya, research gap ini kan dapatnya dari literatur searching. Nah, jadi bagaimana sih caranya mendapatkan research gap dari literatur searching itu dulu. Yang pertama kita tahu dulu topik ataupun field ya, bidang penelitian yang mau kita lakukan. Jadi udah terserah lah mau topiknya tentang apa. Kalau di medis kan mau tentang penyakit metabolika, mau cancer, dan lain-lain. Kemudian dari karena kata kuncinya inilah yang akan kita pakai untuk mencari literatur di database research yang ada, ya kan. Jadi misalnya dia mau tentang, kalau di sini contohnya nanti tentang hubungan merokok dengan kanker paru, ya udah, berarti kata kuncinya smoking sama lung cancer misalnya. Kemudian ya udah carilah literatur tersebut di database yang sudah ada. Ada PubMed, ada Scopus, Scopus, EBSCO, Science Direct, dan lain-lain. Beberapa kan ada yang perlu pakai akun ya kan. Yang paling gampang ya kita menggunakan PubMed misalnya. Kemudian kita disarankan juga sih untuk melihat dari literatur yang kita jumpai itu dari sekian banyaknya nanti kita dapatkan di mana yang mana literatur yang citasinya itu banyak. Jadi kalau misalnya citasinya banyak, secara tidak langsung tapi bukan absolut ya, kemungkinan kan dia itu adalah penelitian paling awal. Jadi kita bisa telusuri lanjut topik yang kita mau ini sebenarnya dari awal itu kayak mana sih mulanya, research gap-nya itu apa sih paling awal gitu kan. Sampai nanti terakhir kita dapatkan penelitian terakhir, literatur review terakhir. Nah dari situlah kita hubungkan. Nah jadi selanjutnya baca. Kita bacalah semua literatur review yang mau kita pakai, yang udah kita filter sesuai kebutuhan kita. Dan jangan lupa, saat udah kita baca literatur review, kalau tersirat sesuatu, ada pertanyaan dalam pikiran kita kan, ada yang janggal atau apa, itu dicatat. Nah, setelah kita catat, lalu kita cari lagi literatur tentang apa yang kita catat itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk tahu apakah memang, kan kalau ada yang janggal sama kita, kemungkinan itu research gap-nya. Tapi kan belum tentu itu yang baru.
Ya, jadi kita harus double check lagi, kita harus pastikan lagi bahwa research gap yang kita anggap itu memang sudah diteliti atau belum. Kalau sudah, berarti itu bukan research gap-nya. Tapi kalau belum, kemungkinan kita bisa menggunakan research gap itu. Nah, ada beberapa saran sih katanya untuk mencari research gap ini. Ada beberapa peneliti yang memang orangnya open ya. Dia memang langsung menyebutkan research gap dia itu di gap penelitian dia itu bisa di introduction, bisa di conclusion, atau di suggesting for future research. Contohnya itu misalnya dia melakukan penelitian tentang itu tadi yang contohnya kayak efek inhibitor. Jadi itu kan udah advance sedikit ya. Jadi misalnya nih ada orang dia menyebutkan gambaran ekspresi COX-2 pada pasien cancer ini gitu kan. Kemudian nanti di suggesting for research dia bilang future research is needed, ya. Penelitian selanjutnya diperlukan untuk mengetahui apakah ada efek inhibitor COX-2 terhadap kanker gitu. Jadi ada orang yang peneliti memang dia buat di situ, dia buat di suggesting itu atau ada di conclusion dibuatnya. Dia bisa memberikan saran kepada orang-orang untuk penelitian selanjutnya. Nah, yang terakhir, do literature review. Jadi sebenarnya hal yang paling baik untuk mendapatkan research gap ini adalah kita sendiri, kita buat literatur review. Karena output daripada literatur review itu adalah research gap itu sendiri. Gitu ya. Nah, jadi kita kan mau beralih ke tips dan trik mencari literatur. Kita tahu dulu lah jenis literatur itu apa ya kan. Ada 3, di medical itu ada 3. Yang pertama yang primary. Primary inilah yang memang literatur yang original gitu, yang memang dikerjakan dari awal. Contohnya ya original research, case report, dan lain-lain yang biasa kita kerjakan. Kemudian ada yang secondary literatur. Itu literatur yang dia penelitinya itu menghubungkan atau menganalisis beberapa literatur dan membuatnya menjadi suatu literatur. Nah, dari situ aja namanya ya. Berarti kan pasti jenisnya ya systematic review, meta analisis. Jadi intinya secondary literatur ini hasil literaturnya itu dari intervensi dan juga evaluasi dari peneliti sebelumnya, dari penelitinya gitu ya. Kemudian tertiary literatur dia hasil dari penggabungan baik primary dan secondary dijadikan dalam sebuah buku gitu ya, buku referensi. Nah, ini singkat aja. Cara searching literatur ini sebenarnya yang paling penting, yang paling utama itu jangan lupa kita itu harus sering membaca, itu aja kan. Terus yang kedua, kita tentukan topik yang kita mau. Itu tadi, kembali lagi tadi. Pokoknya intinya kita harus tahunya. Kita harus tahu kita mau meneliti tentang apa gitu ya. Tentukan kata kuncinya. Misalnya, di sini contohnya hubungan sederhana aja ya. Hubungan kanker paru, hubungan merokok dengan kanker paru. Ya udah kata kuncinya kita buat merokok, kemudian kanker paru, ya kan? Nah, ada tips juga dari beberapa sumber yang saya dapatkan. Jadi kata kunci itu memang membantu kita untuk menemukan literatur yang kita mau. Tapi ada beberapa judul, misalnya kan ada beberapa artikel penelitinya itu menggunakan kata lain, tapi sebenarnya intinya sama gitu kan. Misalnya nanti diagnose. Jadi kita mau buat pokoknya dari penelitian kita itu kita ada kata kuncinya kita buat diagnose gitu kan. Nanti bisa aja peneliti lain itu bukan diagnose, dia buatnya kata kuncinya. Walaupun sebenarnya isi penelitiannya itu sama, tapi karena kita menggunakan kata kuncinya diagnose ya kita bisa miss. Mana tahu itu artikelnya bagus ya kan. Nah, salah satu caranya ya kita mencari sinonim dari kata diagnose itu. Mungkin ada beberapa yang memang expert ya, vocabnya banyak. Tapi ya kalau misalnya kita vocabnya sedikit gitu kan, kita bisa pakai dari Microsoft Word. Jadi ketik, nanti bisa dicoba, ketik kata yang kita mau, misalnya diagnose, kita ketik kan, doc, terus pilih di bagian toolsnya itu ada review. Dari review itu pilih namanya thesaurus. Nanti dari situ klik thesaurus itu, di sebelah kanan bakalan muncul sinonim dari diagnose. Hah? Contohin ya. Oke. Nah, jadi contohnya, misalnya nih, diagnose ya.
Ini ada diagnose. Kita lihat ini ada review. Nah, ketik thesaurus. Nah, jadi di sini bakalan muncul sinonim-sinonimnya. Ada identify, analyze, spot, detect, establish, make diagnosis, make out, gitu kan. Jadi kita bisa menggunakan keyword ini untuk menambah sumber-sumber penelitian kita. Mana tahu penelitinya itu gunakan keywordnya itu misalnya. Atau contohnya nanti prognosis gitu kan. Apa ada nggak ya? Kita coba aja. Prognosis gitu. Nah, nanti mana tahu sih apanya bikinnya prediction ya kan. Jadi kita bisa buat kita bisa buat keyword itu untuk membantu kita dapetin artikel-artikel biar nggak missing gitu ya. Nah, itu contohnya. Oke, terus kita kembali lagi ke slide. Nah, kita kembali lagi ke slide. Nah, jadi itu tadi ya salah satu cara untuk membantu memperluas sumber kita, sumber literatur kita. Nah, yang kedua, ini pasti seringlah dibilang di kuliah ya, use boolean operator, udah sering, and or not gitu kan. Jadi dari kata kunci itu, ini tujuannya sih untuk mempersempit atau memperluas jangkauan kita, jangkauan literaturnya. Jadi kalau N, jadi kan kalau misalnya kita punya dua kata kunci, smoking dan lung cancer, itu akan mempersempit penelitian, mempersempit apa namanya, mempersempit ininya literatur-literatur yang akan yang ditunjukkan nanti di PubMed contohnya. Misalnya lebih sempit karena dia akan menunjukkan artikel yang memang ada lung cancer, ada smokingnya juga. Sedangkan kalau yang OR itu, dia itu memperluas. Jadi dia bisa menunjukkan ada artikel yang lung aja, ada yang cuman lung cancer aja maksudnya, kemudian ada yang smoking aja. Jadi dia makin luas. Kalau yang not, misalnya dia hanya untuk yang lung aja, lung cancer aja, atau hanya untuk si smoking aja. Jadi itu contohnya itu nanti pakai diagram matematika kita iris ya, iris-iris itu. Nah, itu dia. Kemudian pakai frase search, frase. Jadi maksudnya langsung aja lah, misalnya diagnosing lung cancer atau risk factor of lung cancer itu kan, langsung aja kita buat kayak gitu. Kemudian, nah yang paling penting use filter. Biar ya nanti kita bikin lah smoking dan lung cancer kan. Nanti ada 200.000 yang nggak mungkin lah kita baca semua kan. Dan juga kan beberapa referensi itu ada syaratnya, contohnya dia harus 5 tahun, itu misalnya. Terus di PubMed itu kan nggak semua yang gratis, kita pilih lah nanti kita filter yang memang gratis gitu kan. Nah ini contohnya. Pertama contohnya itu untuk yang kita buat aja secara sederhana, kita buat di PubMed. Udah pasti udah mengerti semua lah kayak mana PubMed kan, searching lah, bikin PubMed di Google. Nanti klik muncul lah ini, nanti ada PubMed di sini. Kemudian oh ya. Nah, ada PubMed di sini kan. Kemudian di sinilah di kolom search ini kita tulislah keyword kita. Itu pentingnya tadi keyword ya. Penting sekali keyword. Itu membantu kita untuk mencari artikel yang kita mau. Jadi di sini smoking lung cancer. Ini kita belum pakai boolean ya. Keluarlah dia ada jurnalnya itu 22.533 jurnal. Kemudian kita mau gunakan si apa namanya, boolean karakter. Nah, di smoking N gitu kan. Kita buat smoking N. Nah, kita buat smoking N. Di sini nampak ya. Nah, jurnalnya 22.000 kan. Iyalah. Jadi dia akan menampakkan artikel yang ada smokingnya, ada lung cancer-nya. Jadi ada keywordnya itu smoking, ada keywordnya itu lung cancer, atau ada di artikelnya itu kata yang dua ini. Gitu ya. Kemudian yang kedua, OR, kita coba OR. Tadi katanya OR ini kan kalau kita OR berarti bisa smoking, bisa lung cancer, berarti pasti lebih banyak lagi jurnalnya. Karena dia bisa smoking, bisa lung cancer, enggak dua-duanya. Jadi lah. Nah, ini kan naik, jadi 599.629 dibanding 22.000 ini. Kemudian yang smoking not lung cancer, jadi dia hanya menunjukkan artikel yang smokingnya aja, ada 256.910. Ya nggak mungkin ya kita, ya kalau rajin sih ya, kalau rajin lihatlah semuanya, tapi kan kita mau cari hal yang efisien dan efektif ya.
Nah, ini contoh kalau kita pakai frasa. Pakai frasa langsung the effect of smoking on lung cancer. Kita langsung buat kayak gitu, ya pasti lebih minim lagi ya, karena dia akan langsung menunjukkan artikel yang memang ada ininya, kata-kata ini gitu. Pasti lebih sedikit. Nah, selanjutnya ini kita menggunakan yang namanya filter. Filter itu ada di sebelah kiri PubMed-nya nih. Nah, inilah filternya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau bikin penelitian atau kita mau cari research gap, kan kita mau carinya dari literatur review. Ya udah, pilihlah di artikel ini, artikel types, jenis artikelnya review. Nah, jadi nanti bakalan dari yang tadi yang 22.000 itu jadi 2.772, berkurang sedikit ya, banyak deh, hampir 20.000 ya. Kemudian, nah misalnya nih kita kan masih mahasiswa ya kan, nah kita maunya yang artikel yang gratis-gratis dong gitu ya. Jadi kita klik free full text. Jadi bakalan muncul artikel-artikel yang memang gratis gitu ya. Jadi tadi dari 2.000 turun jadi 841. Kemudian misalnya nih ya, kita mau doping kita bilang kalian ambil artikel referensinya 5 tahun ke atas, ya 5 tahun ke atas, jangan 10 tahun gitu kan. Udah, kita filter lagi. 5 tahun, turun lagi dari 800 udah jadi 300. Oke, kemudian penelitian kita ini memang mau sampelnya manusia, kita mau bahasnya, mau tahunya itu artikelnya untuk manusia aja. Klik lagi di humans, jadi tinggal 189. Nah, dari 189 inilah yang memang kita harus rajin lah ya baca-baca artikelnya gitu ya. Ya, terus, nah kita bisa pakai ini, misalnya kita kan nggak mau ya, ini kan kalau kita klik, yang 2 ini, nanti akan muncul tab baru kan, baru kita baca lagi. Nah, kita bisa ibaratnya kayak skimming ya, baca cepat. Kita klik yang di abstrak ini. Jadi nanti di sini bakalan muncul, di sini itu bakalan muncul abstraknya. Jadi langsung abstrak dari introduction sampai ke, nah ini. Nah, ini kan lihat langsung 1, 2 kan. Tapi kalau kita klik yang abstrak ini, dia nanti akan muncul abstraknya itu dari introduction sampai conclusion. Jadi ya minimal membantu kita lah, nggak ke tab baru, close, nanti klik lagi yang ini, tab baru, baca, close, klik lagi ini enggak. Jadi kita bisa langsung lihat ada abstrak, kita baca, terus langsung kedua baca. Memang intinya sih baca, dan baca ya. Oke, nah itu dia. Intinya sih sebenarnya untuk literatur searching ini contohnya untuk PubMed ya. Untuk yang lain mungkin bisa diikutin contoh-contohnya. Misalnya kita mana tahu punya akun Prokes kan, mana tahu punya akun EBSCO dan lain-lain. Bisalah dilihat cara-caranya gimana di internet. Tapi kalau di PubMed ini contohnya yang sederhana ya, lebih gampang, bisa diikutin. Jadi dari PubMed ini bisa. Kemudian ada lagi yang paling sederhana lagi, paling sederhana. Misalnya nih kan, udah dapat nih, kita udah baca 189 ini, kita masih kekurangan literatur. Bisa aja ada something miss dari sini, dari PubMed ini. Saya juga sering dapat ya, kayak masih ada yang kurang rasanya kan. Coba aja di Google Scholar ya kan, Google Scholar. Ya udah muncul juga ada beberapa artikel yang waktu kita pakai PubMed nggak dapat gitu ya. Nggak tahu lah apa karena keyword kita yang salah atau apa ya kan. Nah, jadi bisalah dipakai di Google Scholar. Tapi ya pandai-pandai lah, lihatlah artikel yang memang terindeks, yang memang bagus gitu ya, terindeks Scopus dan lain-lain. Oke, jadi kesimpulannya dari pembahasan kita ini adalah pertama kali kita harus tentukan, mau melakukan penelitian itu kita tentukan dulu, dan mau dapat ide itu kita tentukan dulu, kita topiknya apa sih gitu, interestnya apa. Kemudian, nah sebenarnya intinya kalau kita mau kita tahu interest dan topik kita itu apa, sebenarnya kita memang harusnya rajin baca gitu kan, kita rajin baca, terus kita dengar dari dosen-dosen kita lihat, kita peka gitu sama lingkungan, kayak tadi lah yang praktis knowledge itu, kita lihat kok dokternya kok nggak ngasih insulin ya. Nah dari situ aja kan, karena kita peka lingkungan, kita perhatikan, kita bisa dapat topiknya, apa yang kemungkinan yang mau kita teliti. Kemudian kita carilah literatur searching nih.
dari yang tadi yang udah kita lakukan. Nah, dari literatur searching itu kita baca-baca, kita bisa menemukan research gap. Dari research gap, kita bisa menentukan research problem dan kemudian membuat problem statement. Inilah yang menjadi alasan kita di bab 1 untuk melakukan penelitian, untuk melakukan propose our research. Oke, mungkin itu aja. Ini ada salah satu apa namanya itu? Apa namanya? Ya itulah, you can't experience the experience until you experience it. Jadi intinya kalau kita mau tahu ya harus terjun ke dalamnya. Jadi itu aja sih. Nah ya pokoknya itu aja ya. Mungkin itu aja dari saya. Kalau misalnya ada yang mau nanya gimana nih?